Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Prawoto. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan semacam presentasi dari tugas yang sudah saya buat. Sebenarnya tugas ini sebenarnya adalah ringkasan dari materi sesi 9 dan sampai ke 15. Ini saya rangkum dan saya beri nama kesolehan sosial dan kerukunan umat beragama. Dimulai dari latar belakang masalah, kesolehan sosial dan kerukunan umat beragama mencakup fakta bahwa meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang toleran dan pluralistik, masih terdapat kasus-kasus intoleransi dan konflik antar umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerukunan antar umat beragama dan kesolehan sosial sebagai wujud dari keimanan terhadap adanya hari akhir. Selain itu, adanya dinamika masyarakat yang terus beru- terus berubah membentuk struktur sosial yang semakin beragam menunjukkan arti pentingnya mengembangkan sikap toleran, khususnya dalam menyikapi secara terbuka perbedaan sebagai suatu keniscayaan. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas tentang konsep kesolehan sosial dan bagaimana kesolehan sosial dapat menjadi faktor penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Lalu, untuk metode penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi terkait dengan konsep kesolehan sosial dan kerukunan umat beragama. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk makalah. Studi literatur dipilih karena dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsep kesolehan sosial dan kerukunan umat beragama, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu terkait. Selain itu, studi literatur juga dapat memberikan referensi yang valid dan terpercaya untuk mendukung argumen dalam makalah. Hasil penelitian dan pembahasan. Itu hasil penelitiannya. Penelitian tentang kesolehan sosial dan kerukunan umat beragama telah dilakukan melalui survei dan studi literatur. Survei Indeks Kesolehan Sosial Umat Beragama tahun 2020 menunjukkan bahwa kesolehan sosial mengandaikan bahwa agama adalah sebuah institusi yang hadir demi kebaikan bersama, baik para pemeluknya maupun bukan. Berbagai kebaikan publik dalam indeks kesolehan sosial diukur melalui 5 dimensi, yaitu kepedulian atau solidaritas sosial, relasi antar manusia atau kebinekaan, menjaga etika dan budi pekerti, melestarikan lingkungan, dan berorientasi ke depan sebagai salah satu wujud dari keimanan terhadap adanya hari akhir. Lalu, selanjutnya adalah pembahasan. Hasil survei ini menunjukkan bahwa kesolehan sosial merupakan aspek yang penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dimensi kesolehan sosial seperti kepedulian atau solidaritas sosial, relasi antar manusia, kebinekaan, menjadi etika dan budi pekerti, melestarikan lingkungan dan berorientasi ke depan merupakan landasan utama dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kesimpulan, berdasarkan hasil survei dan studi literatur mengenai kesolehan sosial dan kerukunan umat beragama, dapat disimpulkan bahwa kesolehan sosial memang memegang peran yang amat sangat penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Implementasi nilai-nilai kesolehan sosial seperti kepedulian atau solidaritas sosial, menjaga etika dan budi pekerti, serta berorientasi ke depan. Jadi landasan utama dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Dengan demikian, kesolehan sosial yang diimplementasikan secara luas dan mendalam diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam mendorong kesolehan sosial sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan umat beragama di negara kita Indonesia. Mungkin hanya sekian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, adanya kekurangan. Saya Ari Prawoto, undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.